Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan bersama. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi bersama-sama. Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan bersama, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan bersama, nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang-Mu, mengingatku
penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersama. Imanku besar di dalam-Mu, ku percaya ajaib perbuatan-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku, rancangan-Mu yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagiku. Katakan bersama, ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Semuanya ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Haleluya. Katakan bersama, imanku besar di dalam-Mu, ku percaya ajaib perbuatan-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Bersama-sama ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Haleluya. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Oh, 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 oh. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku, atas hidupku.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GKBP Masa Depan Cerah Surabaya.
Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Yanuar dari GPI Rock Surabaya. Saya percaya Roh Kudus bisa bekerja dan menjamah kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Jamah setiap kami. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, urapi setiap kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I say. Nothing compares to
Lord, all the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your names. I sing for joy at the world of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. That could not hold you, the felt doors before you, silent the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, come on, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. What a powerful name. Hallelujah. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Come on, sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all names. Name above all names.
Sembah Dia, katakan besar. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan. Melihat yang besar, besar Kau Tuhan. Oh, besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan. Semua akan melihat besar Kau Tuhan. Sekali lagi katakan besar Kau Tuhan. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Lihat besar Kau Tuhan. Semua akan melihat, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Katakan semua, semua akan melihat besar Kau Tuhan. Come on. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami mempercayai Tuhan, setiap firman dan janji-janji-Mu Tuhan, itulah menjadi kekuatan kami Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ke depan ini Tuhan, kami melihat dengan mata iman kami, ada perkara-perkara besar Engkau nyatakan bagi kami. Apa yang kami doakan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Karena nama di atas segala nama, Yesus Kristus, nama yang berkuasa, dahulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu berbicara di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita ada kembali di minggu yang baru. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Dan saya yakin dan percaya lewat ibadah, pujian dan penyembahan yang baru saja kita nikmati sama-sama di hari yang luar biasa ini. Untuk gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah yang ada di Surabaya. Terima kasih untuk Pak Andreas Raharjo yang memberikan kesempatan saya untuk share dan juga seluruh jajaran kepemimpinan dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, izinkan hari ini saya share firman yang diambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbicara tentang how to overcome temptation. Kita akan belajar dari Tuhan kita, dari Raja kita, karena saya yakin dan percaya kita ditentukan bukan untuk jadi pecundang, tetapi untuk jadi pemenang. Untuk itulah Dia datang bagi kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit, dan saya percaya Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11.
Firman Tuhan berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Saudara, saya percaya bagian daripada firman ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan baik-baik, 3 penulis Injil, ya, memang Injil ini kan Injil yang saling mereka mencatat satu dengan yang lain peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, 3 penulis Injil mencatat apa yang baru saja kita baca, peristiwa yang pernah terjadi, pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang juga baru saja kita baca, lalu Markus pasal 1 ayat 12 dan 13 dan Lukas pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara, kalau sesuatu itu ditulis dan dikutip dan diulang, itu berarti sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Nah, sebelum saudara kita belajar how to overcome temptation dari dia, kalau Yesus saja alami pencobaan, apalagi kita. Ya saudara, ada beberapa prinsip pencobaan yang saya yakin penting untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Apakah itu? Yang pertama, iblis tahu saat yang tepat atau waktu yang tepat ketika dia mencobai kita. Atau kapan saat dia mencobai kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan perhatikan itu, Roh yang membawa. Berarti ada berita baik di sini. Kenapa saudara? Karena semuanya dalam kendali Tuhan. Ya, Tuhan ada di situ, Tuhan bergerak di situ, tangan Tuhan ada di sana. Tetapi dikatakan begini ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, lalu laparlah Yesus. Dikatakan lalu laparlah Yesus. Wajarlah ya saudara, 40 hari 40 malam gak makan. Jangankan 40 hari 40 malam, 3 hari 3 malam aja kita udah laparnya minta ampun. Dan di dalam keadaan yang sangat lapar itu, iblis datang. Dia tahu saat di mana kita paling rentan, paling fragile. Dia tahu saat di mana yang paling tepat untuk dia bisa boom, untuk dia bisa knock out kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena dia memang memasang matanya untuk mencari waktu yang tepat. Di dalam salah satu ayat firman Tuhan dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, menantikan waktu yang tepat untuk dia boleh menerkam kita. Saudara, stop sampai di situ enggak? Ya, jadi pertama dia tahu, dia menunggu waktu yang tepat. Lalu juga dikatakan begini, dia ini selalu merupakan sebuah metode yang dipakainya sejak zaman dulu, ya, sejak ketika dia sukses menggoda nenek moyang kita. Nah, kita tahu bagaimana yang dilakukan iblis di Taman Eden ketika dia menggoda agar Hawa dan saya yakin juga Adam mempertanyakan Tuhan.
Jadi dia akan selalu memberikan godaan kepada kita untuk, saudaraku, kita questioning God. Ya, dia berkatakan, ayat yang ketiga diberkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang keenam juga dikatakan demikian. Jika engkau anak Allah. Itu sebuah statement yang menggiring untuk kita kemudian sampai kepada sebuah statement, menggiring kita kepada sebuah question, pertanyaan. Berapa banyak yang anak-anak Tuhan berkata, apa Tuhan itu memang benar-benar ada sih? Padahal sudah di dalam Tuhan. Padahal sudah pernah mengalami Tuhan. Padahal sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan. Ya, tapi ketika kemudian problem datang, masalah bertubi-tubi datang, tekanan, hantaman, hambatan. Baru saja beberapa waktu yang lalu ketika saya ada dalam sebuah gathering dari salah satu satelit kami, ada seorang bapak yang memberikan kesaksian bagaimana dia begitu bergumul di dalam kehidupannya. Dan di tengah pergumulan yang berat itu, memang berat sekali dari apa yang dia ceritakan. Ya, dan dia berkata demikian, saya sempat bertanya-tanya, apa Tuhan ini memang ada? Apa Tuhan memang sanggup? Apa Tuhan memang bisa? Bayangkan, saudara. Ya, itulah yang iblis lakukan. Karena when we questioning God, ya, ketika kita mulai mempertanyakan Tuhan, maka muncullah keraguan di dalam diri kita. Keraguan kalau kita biarin, itu akan killing our hopes on Him. Itu akan membunuh pengharapan kita di dalam Dia. And at the end, your faith will be crumble. Iman kita akan hancur, saudara. Dan yang lebih bahaya lagi apa? Intensitas pencobaan itu sifatnya meningkat. Jadi intensitas pencobaan. Ya, kenapa? Karena pencobaan yang pertama itu kan biological need, ya. Itu physical hunger. Yesus lapar. Makanya iblis bilang, perintahkan supaya batu ini jadi roti. Dia pelintir firman Tuhan, saudara. Ingat kenapa kita harus belajar firman, mencintai firman, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman. Karena iblis juga tahu firman. Tapi dia pakai firman itu dengan cara yang salah. Ya, perintahkan supaya batu ini jadi roti. Oh, dia pakai shortcut, saudara. Stop sampai di situ, enggak. Emotional need. Ya, security feeling. Jatuhkan dirimu dari hubungan. Tenang aja. Ya, bukankah dia berjanji untuk menantang engkau? Tuhan enggak suruh. Untuk apa? Untuk Bapak enggak suruh Kristus untuk menjatuhkan dirinya. Itu iblis yang suruh. Tapi dia pakai ayat itu seakan-akan itu adalah merupakan, hati-hati saudara, dengan jaminan-jaminan dan lain sebagainya. Kelihatannya itu manis, ya, tapi itu merupakan sebuah tipuan. Stop sampai di situ, tidak. Sampai kepada, this is the most important things, ya. Kebutuhan yang paling penting. Apa itu? Spiritual need. Kenapa? Isunya isu penyembahan. The issues of worship. Ya, iblis menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dikatakan dengan kemegahannya. Dan memberikan sebuah tawaran yang very simple. Sembah aku, sembah. Ya, dan semua ini akan kuberikan kepadamu. Sudah lihat, intensitas pencobaan itu meningkat, saudara. Dan satu lagi, iblis tidak mudah menyerah. Ketika satu pencobaan gagal, dia akan mencoba dengan another test, saudara. Ya, kalau satu tes lagi dia gagal, dia tidak akan menyerah. Dia akan terus mencobai. Jadi kalau saudara berpikir, saya kok gak selesai, saya hadapi peperangan ini. Sepertinya peperangan ini tidak ada akhirnya. Dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Kalau kemudian setelah kalimat itu ada tanda titik, saudaraku, puji Tuhan. Berarti kita cuma dicobai satu kali. Atau paling maksimal 3 kali di sepanjang hidup kita. Tapi enggak. Itu tidak ada titiknya. Tetapi diberikan kata sambung. Dan, ya, berarti ada lanjutannya. Dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Dan, perhatikan ini, menunggu waktu yang baik. Dia kembali kepada sifat pencobaan yang pertama yang saya katakan tadi. Dia tahu waktu yang tepat untuk dia mencobai kita. That's why
Kita harus belajar akan kebenaran ini dan kita harus berhati-hati dan menjaga kehidupan kita agar kita, saudara, tidak kemudian di knock out sama dia. Ya, karena saya percaya Tuhan mau kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Apapun pencobaan yang saudara hadapi, apapun tantangan yang saudara sedang hadapi, apapun tes yang saudara sedang hadapi, dan mostly kita tahu problem dipakai, ya, intimidasi dipakai, saudaraku, tekanan dalam kehidupan dipakai. Dan apa yang menjadi kemudian kunci kemenangan? Saya percaya semuanya ini diizinkan karena Roh, ingat tadi, yang bawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat tebusannya, supaya kita sebagai umat kecintaannya, kesayangannya, ya, umat pilihannya, belajar, saudaraku, dari Dia yang menang itu. Sang pemenang sejati. Ya, apa yang menjadi kunci kemenangan? Saya ketika mempelajari bagian firman ini menemukan satu, Yesus menang karena dia fokus pada kehendak Bapaknya. Ya, dia fokus kepada apa yang menjadi rancangan dan rencana Bapa di dalam kehidupannya. Dalam rasa laparnya, kalau kita lihat ayat yang kedua tadi kan, iblis suruh Yesus untuk rubah roti, batu jadi roti. Ya, di dalam kelaparannya yang sangat, bayangin 40 hari saudara, 40 malam. Bisa aja kemudian Yesus tergoda untuk merubah batu jadi roti. Tapi kalau dia tergoda, ya, dan ingat iblis pakai firman untuk mencoba menipu. Saudara, tapi kalau Yesus tergoda dan kemudian dia menuruti apa yang iblis katakan. Dalam hidup ini kita cuma dua aja kok pilihannya. Kita turuti apa kata si jahat itu, atau kita turuti apa kata Bapak kita. Ya, tetapi Kristus fokus pada kehendak Bapaknya. Saudara, kalau Kristus gak fokus pada kehendak Bapaknya, dia fokus kepada apa yang menjadi keinginannya sendiri, maka tidak akan ada penebusan. Mission is not accomplished. Mission is failed. Ya, tapi kita lihat di dalam, saudaraku, apa yang ditulis di dalam kedua kasus tadi di atas. Yesus fokus kepada kehendak Bapa. Dia tidak membiarkan godaan, tawaran daripada si jahat itu datang dalam kehidupannya. Ingat, Bapak rohani saya kasih nasihat saya. Dia berkata, Dan, semua yang too good to be true, you have to be careful. Ya, semua yang kelihatannya itu enak, gampang. Pak, ini gampang Pak kerjanya Pak, untungnya banyak. Hey, be careful, hati-hati. Ya, baru kemarin sore saya ngobrol dengan salah satu anak rohani saya dan dia menceritakan tentang bisnisnya dan Koden ada nasihat, saya bilang hati-hati aja dengan semua yang too good to be true. Ya, semua yang jalan pintas, jalan enak, jalan nyaman, hati-hati. Ya, itu bisa saja datangnya dari Tuhan, bisa saja. Ya, itu mungkin favor, berkat, kemudahan, kemurahan Tuhan. Tapi enggak semuanya begitu. Ya, saudara. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Yesus dia fokus. Meskipun kehendak Bapa itu mungkin tidak mudah. Makanya Yesus pakai firman dengan benar. Ya, bagaimana caranya kita fokus kepada kehendak Bapa? Pakailah firman dengan benar. Kita tahu bagaimana Yesus menjawab tawaran iblis dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia pakai itu dengan benar. Berhenti sampai di situ enggak. Kunci yang berikutnya, Yesus punya rasa aman, saudaraku, dengan dirinya. Dia aman dengan, lebih tepatnya begini, dia aman dengan identitasnya. Ya, perkataan, if you are the son of God, jika engkau anak Allah. Coba berapa kali kita itu seringkali bereaksi, bukan berespon ya, bereaksi terhadap saudara, sebuah challenge ya, yang menantang itu rasa aman kita terhadap diri kita. Terhadap, lebih tepatnya begini, identitas. Contoh begini ya, seringkali misalkan dalam perkelahian, orang, kalau kamu betul-betul laki ya, coba, if you are a man ya, then do this, do that, ya, lakukan ini, coba perhatikan itu, saudara. Yang ditantang itu apa? Identitas kita.
Kalau Bapak memang hamba Tuhan, loh, saya nggak perlu buktikan apa-apa. I don't need to prove anything. Ya, kalau itu memang merupakan bagian dari, kalau ada orang bilang, kalau lu memang laki, kalau saya turutin, berarti saya sendiri ragu-ragu sama diri saya laki apa enggak. Sehingga saya perlu membuktikan bahwa memang saya adalah seorang laki-laki. Kalau saya memang sudah laki-laki, saya nggak perlukan untuk buktikan apa-apa bahwa saya adalah seorang pria, seorang laki-laki. Makanya kita lihat bagaimana Yesus aman ketika iblis bilang, kalau engkau anak Allah, kalau I'm a son of God. I don't need to prove anything. Ya, to show, untuk memperlihatkan bahwa saya adalah anak Allah. Ya, dan bahkan kita lihat bagaimana kemudian iblis juga memberikan sebuah tawaran yang begitu menggoda. Ya, issues of, dia bilang worship me. Ya, itu isu. Makanya saya percaya worship adalah calling yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak menyembah Tuhan, berarti kita menyembah yang lain, termasuk menyembah iblis. Ya, saudara. Tapi ketika Yesus tahu betul siapa dirinya, Yesus fokus kepada being-nya. Banyak orang fokus kepada doing. Jadi kita mesti fokus, kita harus tahu, who am I? Ya, who am I in him? Di dalam dia, kita tuh di dalam Kristus siapa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, peculiar people, umat yang unik. Ketika kita hidup dalam kebenaran itu, kita aman dengan diri kita. Dunia ini banyak godaan, banyak haters ya. Saudara mungkin post sesuatu yang maksudnya baik, mungkin ada aja orang yang kasih tanda begini, saudara. Hanya ada 2 tanda, begini atau begini ya. Nggak ada yang kasih tanda begini. begini enggak, lumayan katanya begini, enggak ada. Ya, dan kita seringkali terintimidasi dengan yang seperti ini. Saudara, apa yang membuat Yesus menang? Nomor 1 tadi dikatakan dia fokus kepada misi Bapaknya, kehendak Bapaknya, dia aman dengan dirinya dan dia menyelesaikan proses yang harus dia lewati. Dia nggak lari dari proses. Sayang sekali saya banyak melihat orang percaya keluar dari proses. Orang percaya keluar dari tantangan atau sebut itu merupakan sebuah rintangan yang diizinkan Tuhan untuk kita ada di dalamnya. Kadang-kadang kita tuh harus berjalan di padang gurun. Yesus dibawa ke padang gurun kan. Apa padang gurun dalam kehidupan saudara? Mungkin saat ini saudara sedang ada di padang gurun saudara. Ya, lihat tadi bagaimana Yesus menolak semua shortcut. Yesus menolak semua jalan singkat yang ditawarkan iblis untuk menyelesaikan pergumulannya. Memang jalan singkat itu enak ya, itu nyaman buat daging kita. Ya, shortcut itu, dan coba lihat ya, setiap shortcut yang kita setujui, setiap shortcut yang kita ambil, saya bicara shortcut ini pelajaran kehidupan ya saudara ya, bukan ketika kita setir mobil di jalan. Ya silahkan aja kalau saudara setir mobil di jalan, shortcut bisa lebih cepat. Tapi kalau dalam kehidupan kita nggak bisa demikian, Pak. Udahlah daripada ini, udah kasih aja bawa shortcut. Izin langsung keluar, misalkan saudara. Udahlah Bapak tinggal tutup mata, sudah mata lah. Sudah nggak usah ini, aduh saudara hati-hati. Ya, memang sekali lagi semua yang mengenakkan daging kita itu berbahaya. Saudara harus hati-hati dengan cara yang demikian. Dan saudaraku ketika Yesus menyelesaikan prosesnya, maka Alkitab berkata iblis meninggalkan dia. Ya, memang ada tulisan tadi itu dan menunggu waktu yang tepat. Ya, saudara, kadang-kadang di gereja kita ngadapin tantangan. Kadang-kadang di gereja kita bisa terlibat strife dengan keadaan, dengan seseorang. Jangan terlalu cepat memutuskan untuk kemudian saudara meninggalkan. Saya mau encourage setiap saudara. Ya, hari ini mungkin ada yang mulai berkata, aduh aku udah fed up dengan keadaan ini. Aku udah nggak bisa. Wah ini memang udah nggak bisa. Sudah gereja nggak cuma satu. Udah saya pindah aja deh. Hey, coba be calm, tenang saudara.
Ya, kalau itu proses yang saudara harus hadapi di dalam kehidupan saudara, atau saudara mungkin sedang dalam pekerjaan, ya, kalau itu memang proses yang saudara harus hadapi, saudara harus selesaikan itu. Yesus mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menyelesaikan. Kenapa orang Jepang keren, saudara? Karena orang Jepang itu sangat menghargai yang namanya proses. Makanya kalau saudara, saya sih belum pernah ke Jepang ya saudara, tapi produk-produk Jepang itu ya sangat terkenal. Kenapa? Karena mereka melakukan semua proses yang ada itu dengan benar dan menyelesaikannya dengan baik, sehingga kemudian end up-nya, hasilnya juga bisa dipastikan merupakan sebuah hasil yang baik. Ketika kita mengizinkan Tuhan memproses kita dalam kehidupan kita nggak lari dari proses. Karena once we running out itu from the process, and then saudara harus mengulang proses yang ada. Ya, saudara harus tetap mengulang. Tuhan tidak akan menyerah sama saudara sampai saudara menyelesaikan itu. Sama kayak orang sekolah, saudara. Setiap sekolah yang kita, baik itu sekolah real ya, saudara masih ingat dulu saudara SD, SMP, sampai saudara mungkin ada yang ke university ya, ke universitas S1, S2, S3. Semua proses yang kita jalani itu tidak ada yang tanpa ujian, tidak ada. Saya pernah bertanya dalam sebuah ibadah, mau nggak di sini ibu-ibu atau bapak-bapak menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkata begini, kami jamin bahwa anak bapak tidak akan pernah tinggal kelas. Kami jamin bahwa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, anak bapak akan dengan sukses naik kelas, ya. Bahkan dijamin itu pasti menyelesaikan tepat pada waktunya. Dan mungkin orang tuanya nanya, kok bisa begitu? Kenapa, Pak? Ya karena di sekolah kami ini tidak ada yang namanya ujian, nggak ada. Nggak ada yang namanya tes. Ya, jadi memang dipermudah. Saya yakin nggak ada orang tua yang mau nyekolahkan anaknya di sekolah yang demikian. Kalaupun anaknya lulus, bodoh, nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak pernah diajar untuk melewati sebuah proses dalam kehidupannya. Demikian pula kita dengan Tuhan. Saudara, ketika kita dengan rela hati mengizinkan proses itu datang dalam kehidupan kita, maka saya yakin kita akan menjadi a better version of us. Ya, Ayub bilang begini, kalau ia menguji aku akan keluar seperti emas. Kadang-kadang untuk Tuhan mengeluarkan versi yang lebih baik dari diri kita, Dia mengizinkan kita untuk melewati itu lorong proses itu. Karena itu jangan tinggalkan itu. Yesus menyelesaikan itu. Yesus yang di dalam saudara akan memberikan kesanggupan kepada saudara untuk menyelesaikannya. Yang terakhir saudara, how to overcome temptation. Kita belajar dari Yesus. Karena Yesus memandang kepada sesuatu yang kekal. Dia fokus kepada eternal value. Dia nggak fokus kepada yang kelihatan ini. Dia fokus kepada eternal value itu apa? Dia fokus kepada misi yang Bapak percayakan. Dia fokus kepada apa yang Bapak taruh di pundaknya dia untuk dia kerjakan. Dan dia tahu ini urusan yang jauh lebih besar, even bigger than himself. Kira-kira begitu, saudara. Kalau saya boleh pakai istilah itu. Itu lebih besar daripada dirinya. Ya, coba makanya kadang-kadang ketika kita almost give up gitu ya. Coba pikirkan, apakah ini hanya untuk diri kita? Ya, fokuslah kepada yang kekal. Bukan kepada yang sementara. Yang di dunia ini sementara. Seringkali misalkan ketika kita sudah begitu lelah dengan kehidupan kita. Coba pikirkan misalkan begini, bagaimana saya bisa impartasi nilai kepada anak-anak saya. Bagaimana saya bisa memberikan sebuah keyakinan kepada pasangan saya. Bahwa ketika mereka melihat kehidupan saya, ketika mereka melihat apa yang saya alami dan kemudian saya menang, saya melaluinya. Saya tidak tadi itu keluar dari proses, saya mengerjakan apa yang Bapak mau.
Saudara, itu jadi inspirasi yang bukan hanya inspirasi tapi juga motivasi. Bukan hanya motivasi tapi juga merupakan sebuah dorongan yang luar biasa. Yang akan juga begini saudara, ketika mereka harus melewati tantangan, the same temptation maybe ya, the same process dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyerah, mereka ingat, oh ya dulu bapak saya bisa. Dulu mama saya bisa. Dulu my pastor ya bisa lewat. Oh dulu my leaders bisa. Pemimpin saya bisa lewati. Oh dulu saya kenal satu om atau satu bapak atau sebut. Dan itu adalah kita. Dan kita bisa memenangkan semua pertarungan yang ada. Maka mereka bilang kalau dia bisa saya juga pasti bisa. Kita sama-sama manusia kok. Kita punya Tuhan yang sama. And the same Holy Spirit, Roh Kudus yang sama ada di dalam saya. Ada di dalam dia yang memampukan dia. Kasih karunia yang sama juga ada pada saya. Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa. Saudara, hiduplah dalam kemenangan. Karena saya percaya kemenangan itu Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya kenapa dia izinkan ya pencobaan bisa datang dalam kehidupan kita. Satu, itu membuktikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, itu akan mengeluarkan a better version of you. Versi yang lebih baik. Jadi setiap kita overcome temptation, we gonna be better and better and better. Kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang terakhir ingat bahwa semuanya ada di dalam kendali daripada dia sendiri. Saya berdoa minggu yang baru ini menjadi minggu kemenangan bagi kita semua. Minggu yang baru ini menjadi minggu di mana kita melihat kasih karunia, anugerah, kekuatan yang daripada dia ada pada kita. Minggu yang baru ini, even saya percaya akan menjadi minggu mujizat di mana saudara akan melihat signs and wonders terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman sederhana, tetapi ini firman kebenaran, firman kuasa, firman iman, firman mujizat yang datangnya daripada Engkau, firman yang membawa kami di dalam kehendak-Mu dan jalan kemenangan-Mu. Dan biar di dalam semuanya ini Tuhan, Engkau semakin dipermuliakan di dalam dan lewat kehidupan kami. Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara. Kalau ada saudara yang sedang bergumul, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi tekanan, saya mau berdoa untuk saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, tantangan, rintangan, hambatan, masalah. Biar kiranya kasih karunia anugerah-Mu boleh turun atas setiap anak-anak-Mu yang ada. Yang sedang saudaraku merenungkan, saudara-saudaraku yang merenungkan firman ini bersama-sama. Dan biar kiranya Tuhan tangan-Mu yang kuat, dahsyat, mulia, ajaib, penuh kasih, menyertai, memimpin, menuntun akan kehidupan mereka dan membawa di dalam kemenangan yang daripada Engkau. Karuniakan kekuatan, karuniakan penghiburan, karuniakan sejahtera yang daripada Engkau senantiasa ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. That could not hold you, the veil doors before you, silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name.
can stand against? What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great is our God. Come on, sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Nama Bapaknya. Bapak Ibu, saya yakin saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Terima kasih juga untuk semua jemaat dan teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan menutup ibadah online pada hari ini. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap kami melalui firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan. Berdoa juga untuk setiap teman-teman, setiap jemaatmu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan limpah Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa boleh berlimpah-limpah dalam hidupmu. Cinta kasih Tuhan Yesus Engkau alami setiap hari. Dan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan bersama, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi bersama-sama, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan,
yang ada padamu. Sekali lagi katakan bersama, nyanyi dan bersorak.